Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat kasih karunia-Nya kepada kami sampai saat ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Yohanes Maisan Damanik SE MSc dan Bapak Aswar SE MM. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya dalam pembuatan video ini. Untuk itu, sebelum kami melanjutkan presentasi video kami pada saat ini, kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Petrusina Informasi dengan NIM 2019-008-048, bertugas sebagai moderator dan pemateri. Ada juga teman saya Rafika dengan NIM 2019-008-057, bertugas sebagai pemateri. Dan ada juga teman saya Nirma dengan NIM 2019-008-073, bertugas sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada teman saya Fajriatun Aprianti dengan NIM 2019-008-052, bertugas sebagai pemateri. Nah, teman-teman, sebelum kami memaparkan video kami tentang model peramalan, untuk itu mari kita menyimak video kami bersama-sama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rafika, NIM 2019-008057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode sederhana. Metode sederhana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada data deret waktu, dan kedua komponen deret waktu. Data deret waktu itu merupakan nilai-nilai yang disusun dari waktu ke waktu tersebut, disebut dengan data deret waktu atau time series di dunia bisnis. Data deret waktu diperlukan sebagai bahan acuan pembuatan keputusan sekarang untuk proyeksi maupun untuk perencanaan di masa depan. Untuk dapat menggunakan deret waktu dalam keperluan pembuatan suatu proyeksi, perlu diketahui beberapa asumsi yang penting. Yang pertama, adanya ketergantungan kejadian masa yang akan datang dengan masa sebelumnya. Kedua, aktivitas di masa yang akan datang mengikuti pola yang terjadi di masa lalu. Dan yang ketiga, hubungan antara terkaitan masa lalu dapat ditentukan dengan observasi atau penelitian. Dan yang kedua itu ada komponen deret waktu atau model klasik deret waktu yang bisa digunakan oleh ekonom adalah mengalihkan 4 komponen deret waktu sebagai berikut. Yang pertama itu ada YT sama dengan TT kali CT kali ST kali IT, di mana YT itu variabel tak bebas dan TT tren sekuler dan CT pergerakan siklus dan ST fluktuasi musiman dan IT variasi tak beraturan. Untuk slide selanjutnya itu ada 4 komponen deret waktu. Yang pertama, tren sekuler, yaitu didefinisikan sebagai gerakan umum dalam jangka panjang. Pergerakan ini dapat berupa garis lurus atau parabolik yang menaik atau menurun. Metode yang banyak digunakan untuk menentukan tren adalah rata-rata pergerakan dan metode kuadrat terkecil. Sama halnya pada analisis regresi. Analisis tren dengan kuadrat terkecil dapat berupa linear, kurva atau eksponensial. Suatu dengan kecenderungan data yang bersangkutan. Menentukan tren yang terbaik biasanya dilihat dari nilai standar error, model terkecil atau koefisien didefinisi terbesar. Yang kedua itu ada pergerakan siklus. Pergerakan siklus itu faktor siklus merupakan pola data pada deret waktu yang terjadi dan berulang kembali selama masa waktu beberapa tahun. Berulang ini bisa saja terjadi setelah 10 atau 20 tahun atau lebih. Sebagai contoh dari pergerakan siklus adalah siklus bisnis dan siklus ekonomi. Suatu waktu bisa saja bisnis berada di puncak di atas garis tren, tetapi di lain waktu bisa terjadi pada titik terendah di bawah garis tren. Jangka waktu antara titik puncak dan titik terendah sering terjadi pada waktu yang sangat lama sehingga sulit diketahui atau disadari adanya siklus ini. Dan yang ketiga itu ada fluktuasi musim. Fluktuasi musim itu ada faktor musim ditunjukkan oleh beberapa pola
dan teratur pada sifatnya tahunan. Variasi ini akan berulang kembali setiap tahun. Contohnya, faktor musim adalah pola penjualan, perdagangan, pemerintah, produksi, kebutuhan, dan persediaan lain-lainnya. Yang terakhir itu ada variasi tak beratur. Variasi tak beratur ini merupakan gerakan naik turun yang tidak dapat diduga sebelumnya dan terjadi secara acak. Sebagai contoh, pengaruh konflik Timur Tengah dalam kurung 1973, situasi Iran dalam kurung 1979 sampai 1981, kejatuhan OPEC dalam kurung 1986, situasi Irak dalam kurung 1990, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Salam. Terima kasih, perkenalkan nama saya Nirma dengan NIM 2019-008073. Baiklah, di sini sekarang presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak adalah metode yang banyak digunakan untuk menentukan tren dari suatu data deret waktu. Dengan menggunakan metode rata-rata bergerak ini, deret berkala dari data asli diubah menjadi deret rata-rata bergerak yang lebih mulus dan tidak terlalu gantung pada osilasi, sehingga lebih memungkinkan untuk menunjukkan tren dasar atau siklus dalam pola sepanjang waktu. Dengan menggunakan metode rata-rata bergerak, nilai yang dimuluskan pada titik waktu T dari pengukuran respons selama periode waktu M dalam kurung Y topi secara umum ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut. Y topi sama dengan Y topi dikurang dalam kurung M kurang 1 atau 2 ditambah Y topi ditambah 1 dikurang dalam kurung M kurang 1 atau 2 tambah Y topi ditambah 2 dikurang dalam kurung M kurang 1 ditambah sampai seterusnya Y topi ditambah M kurang 1 atau 2 per M. Selanjutnya, dalam hal ini M adalah sebuah bilangan ganjil. Y topi adalah respon proses pada saat T, yaitu merupakan respon proses pada saat T dikurang 1 dan seterusnya. Sebagai contoh, bila rata-rata bergerak dihitung atas dasar selang 3 periode. Sebagai berikut, Y2 dikurang Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 per 3. Selanjutnya Y3, Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 per 3. Selanjutnya Y4, Y3 ditambah Y4 ditambah Y5 per 3 dan seterusnya. Selanjutnya, contoh dari metode rata-rata bergerak. Berikut akan ditunjukkan penggunaan metode pemulusan dengan rata-rata bergerak 5 mingguan terhadap harga penutupan akhir minggu untuk stok berharga dari perusahaan Intel yang bergerak dalam salah satu jenis kit komputer. Data harga penutupan akhir minggu untuk perusahaan Intel selama 30 minggu berturut-turut. Berikut adalah data harga penutupan akhir minggu untuk saham perusahaan Intel. Selanjutnya, sebelum kita mencari nilai Y1 terlebih dahulu, kita menjumlahkan nilai dari Y topi dimulai dari dengan 71 ditambah 70 ditambah 69 ditambah 68 ditambah 64 hasilnya itu 342. Ditarik
Selanjutnya, untuk mencari nilai Y1, jumlah dari Y2Pi dibagi 5. Sama dengan jumlah dari 342 dibagi 5 itu 68,4. Ditarik baiklah, itulah nilai dari Y1. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang metode pemulusan dan eksponensial. Perkenalkan dulu, nama saya Fajriatun Aprianti dengan NIM 2019008052. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Metode pemulusan dan eksponensial itu suatu prosedur yang secara terus-menerus memperbaiki peramalan dengan merata-rata atau menghaluskan sampai dengan smoothing nilai masa lalu dari suatu data runtut waktu dengan cara menurun. Menurut Trihendradi 2005, analisis eksponensial smoothing merupakan salah satu analisis deret waktu dan merupakan metode peramalan dengan memberi nilai pembobot pada rangkaian pengamatan sebelumnya untuk memprediksi nilai masa depan dalam kaitannya dengan data yang melibatkan unsur waktu. Metode pemulusan merupakan metode yang banyak digunakan untuk tujuan menghilangkan atau mengurangi ketercakan dari data deret waktu. Metode yang bisa digunakan untuk keperluan pemulusan data adalah metode rata-rata bergerak dari pengukuran respon dalam periode waktu tertentu atau metode pemulusan eksponensial. Metode pemulusan lain yang sering digunakan selain Moffing-Averroes adalah metode pemulusan eksponensial. Metode pemulusan eksponensial terkadang lebih efisien dibandingkan dengan Moffing-Averroes dalam kaitannya dengan kemampuannya untuk menghitung sebuah nilai pemulusan untuk setiap pengukuran respon. Adapun rumusnya yaitu alfa dikali sigma i sama dengan 0 sampai t kurang 2 dikali i dikali yt kurang 1 ditambah 1 dikurang alfa pangkat t kurang 1 dikali yi. Dan untuk soalnya, terhadap data sebelumnya akan dilakukan pemulusan dengan metode pemulusan eksponensial dengan alfa sama dengan 0,1 dan alfa sama dengan 0,5 sehingga dapat dibandingkan efektivitas maupun efisien. Penggunaan metode pemulusan eksponensial dengan metode pemulusan rata-rata bergerak. Dan untuk di dalam tabelnya ini adapun itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. YT 71, 70, 69, 68, 64, 65, 72, 78, 75, 75. ST alfa sama dengan 0,1, ada 71, 71,0, 70,9, 70,7, 70,4, 69,8, 69,3, 69,6, 70,9, 71,3. Dan ST alfa sama dengan 0,5, ada 71,0, 70,5, 69,8, 68,9, 65,8, 65,8, 68,9, 73,5, 74,3, 74,7. Nah, seperti yang teman-teman lihat di tabel ini,
Dan selanjutnya, penggunaan metode pemulusan untuk proyeksi di masa yang akan datang. Untuk keperluan memproyeksikan satu nilai pada suatu waktu tertentu, digunakan metode rata-rata bergerak. Ini memerlukan nilai rata-rata dari waktu sebelumnya. Untuk memproyeksikan nilai data pada waktu yang ditentukan, dalam hal ini, formula umum dari metode rata-rata bergerak untuk keperluan memproyeksikan suatu nilai pada waktu adalah sebagai berikut. Nah, untuk mencari nilai YT kita gunakan rumus, yaitu YT sama dengan YT kurang 1 tambah YT kurang 2 tambah YT kurang K per K. Dengan YT sama dengan nilai ramalan pada periode KT, YT kurang K sama dengan data dari K periode sebelum periode KT. K sama dengan jumlah periode waktu dirata-ratakan. Dan ada pun soal berikutnya. PT Berdikari bergerak di bidang tekstil yang bertujuan ekspor. Dari pencatatan penjualan selama ini, diperoleh data penjualan dalam puluhan ribu unit, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini dengan periode kuartal. Tahun 1994, kuartalnya itu 1 sampai 4, sedangkan penjualannya atau disebut dengan Y 24, 30, 22, 24. Tahun 1995 kuartalnya 1 sampai 4 dengan penjualan atau disebut dengan Y 26, 30, 28, 44. 1996 kuartalnya itu sama 1 sampai 4 dengan penjualan 34, 46, 44, 62. Dan 1997 kuartalnya itu 1 sampai 4, penjualannya itu 40, 46, 36, 52. Dan yang terakhir 1998 kuartalnya 1 sampai 4 juga. Penjualannya atau disebut dengan Y itu ada 40, 54, 50, 75. Berdasarkan data yang diperoleh dari diproyeksikan besarnya penjualan tahun 1999 dengan menggunakan rata-rata bergerak dengan periode rataan atau disebut dengan K. Baik, sekian, terima kasih. Yang berikut ada macam-macam metode. Yang pertama ada single exponential smoothing atau biasa disebut sebagai simple exponential smoothing. Metode ini digunakan untuk peramalan jangka pendek. Model mengasumsikan bahwa data berfluktuasi di sekitar nilai min yang tetap, tanpa tren atau pola pertumbuhan konsisten, tidak seperti moving average. Exponential smoothing memberikan penekanan yang lebih besar kepada time series saat ini melalui penggunaan sebuah konstanta smoothing atau penghalus. Konstanta smoothing mungkin berkisar dari 0 ke 1. Nilai yang dekat dengan 1 memberikan penekanan terbesar pada nilai saat ini, sedangkan nilai yang dekat dengan 0 memberikan penekanan pada titik data sebelumnya. Dengan rumus untuk menghitung simple exponential smoothing sebagai berikut. XT sama dengan alfa dikalikan dengan XT tambah 1 kurang alfa dikalikan dengan ST kurang 1, di mana ST sama dengan peramalan untuk periode T, XT tambah 1 dikurangi alfa sama dengan nilai aktual time series, FT kurang 1 sama dengan peramalan pada waktu T kurang 1 atau waktu sebelumnya, dan alfa sama dengan konstanta perantara antara 0 dan 1. Yang kedua ada double exponential smoothing. Metode ini digunakan ketika berbentuk data thread. Ada dua metode dalam double exponential smoothing, yaitu yang pertama metode linear satu parameter dari Browns. Metode ini dikembangkan oleh Browns untuk mengatasi perbedaan yang muncul antara data aktual dan nilai peramalan apabila ada tren pada faultnya. Dasar pemikiran dari pemulusan eksponensial linear dari Browns adalah serupa dengan rata-rata bergerak.
linear atau linear moving average. Karena kedua nilai pemulusan tunggal dan ganda ketinggalan dari data yang sebenarnya bila mana terdapat unsur tren. Perbedaan antara nilai pemulusan tunggal dan ganda ditambahkan kepada nilai pemulusan yang disesuaikan untuk tren. Persamaan untuk digunakan pada metode ini adalah nilai pemulusan eksponensial tunggal sama dengan AP kali XT tambah 1 dikurangi dengan AP dikalikan dengan nilai pemulusan tunggal eksponensial tunggal. Yang berikut nilai pemulusan eksponensial ganda sama dengan AP nilai pemulusan eksponensial tunggal tambah 1 dikurangi dengan alfa P dikalikan dengan nilai pemulusan eksponensial ganda kurang 1. AT sama dengan nilai pemulusan eksponensial tunggal tambah nilai eksponensial dikalikan dengan nilai eksponensial tunggal kurang nilai pemulusan eksponensial ganda sama dengan 2 nilai pemulusan eksponensial tunggal kurang nilai pemulusan eksponensial ganda kurang 1. BT sama dengan alfa P kurang 1 alfa P per 1 dikurangi dengan alfa P dikalikan dengan nilai pemulusan eksponensial tunggal kurang nilai pemulusan eksponensial ganda. Hasil peramalan untuk periode ke depan yang diramalkan sama dengan alfa T tambah BTM. Yang berikut ada metode 2 parameter dari Holt. Metode ini nilai tren tidak dimuluskan dengan pemulusan ganda secara langsung, tetapi proses pemulusan tren dilakukan dengan parameter berbeda dengan parameter pada pemulusan data asli. Secara matematis metode ini ditulis pada 3 persamaan. Yang pertama pemulusan total ST sama dengan alfa XT tambah 1 dikurangi alfa dikalikan dengan ST kurang 1 tambah TT kurang 1. Yang kedua pemulusan tren di mana TT sama dengan beta dikalikan dengan ST tambah ST kurang 1 tambah dikalikan dengan 1 kurang beta dikalikan dengan TT kurang 1. Yang ketiga persamaan metode Holt di mana nilai peramalan sama dengan ST tambah TT kali M, di mana ST sama dengan nilai pemulusan tunggal, XT sama dengan data sebenarnya pada waktu KT, dan TT sama dengan pemulusan tren, FT tambah M sama dengan nilai ramalan, M sama dengan periode masa mendatang, dan alfa dan beta sama dengan konstanta dengan nilai antara 0 dan 1. Yang terakhir ada keterbatasan dan kekuatan metode eksponensial. Persamaan umum yang dihadapi apabila menggunakan model pemulusan eksponensial adalah memilih konstanta pemulusan yang diperkirakan tetap apabila paduan untuk memperkirakan nilai A yaitu antara lain. Yang pertama, apabila pola histori dari data aktual permintaan sangat bergejolak atau tidak stabil dari waktu ke waktu, kita memiliki nilai A mendekati 1. Biasanya pilih nilai A sama dengan 0,9 atau namun pembaca dapat mencoba nilai A yang lain yang mendekati 1 seperti 0,8 dan 0,99 tergantung sejauh mana gejolak dari data itu. Yang kedua, apabila pola histori dari data aktual permintaan tidak berfluktuasi atau relatif stabil dari waktu ke waktu, maka kita memilih nilai A yang mendekati 0. Katakanlah A sama dengan 0,2 atau 0,05 atau 0,01 tergantung sejauh mana kestabilan data itu. Semakin stabil nilai A yang dipilih harus semakin kecil menuju ke nilai 0. Yang berikut ada kelebihan utama dari metode exponential smoothing adalah dilihat dari kemudahan dalam operasi yang relatif rendah. Ada sedikit keraguan apakah ketepatan yang lebih baik selalu dapat dicapai dengan menggunakan
QS atau quantitative system, ataukah metode dekomposisi yang secara intuitif menarik. Namun dalam hal ini jika diperlukan peramalan untuk ratusan item. Sekian presentasi dari kami kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.